Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. How are you today? Bagaimana kabarnya anak-anak kali ini? How are you today? I'm fine. Nice. And how about you? Nah, jadi sebelumnya perkenalan dulu ya. Ini kan pertama kalinya kita bertemu. Nama Miss. Kalian bisa panggil Miss dengan Dia, Lulita. Miss berasal dari Tulang Bawang Barat. Ada yang dari Tulang Bawang Barat? Tulang Bawang Baratnya di mana? Gunung Agung. Gunung Agung. Oh ya, lalu Miss ada di Muri Asri. Jauh ya. Baik, sebelum kita mulai, before we start our agenda today, let's start by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay, before we start our agenda today, sebelum kita memulai agenda kita pada hari ini, saya akan membacakan absen terlebih dahulu. Ketika Miss mengucapkan nama kalian, tolong angkat tangannya ya. Anissa Asmarani, Anissa Audia Rahma, Nur Hasanah, Salwa Zahratul Muna, Wafik Aziza, Lutfia, Fani Aulia Putri, Mila Kurnia Dewi, Ayu Salisa, Asyifa Ramadhani, Ulfi Nafisa Tunisa, Fatima Fitri Ningsi, Herdiana Mutiara Putri. Untuk semua ya. Jadi di sini Miss akan menjelaskan tentang asking someone willingness. Ada yang tahu willingness itu apa? Nah, jadi materi kita hari ini adalah asking someone willingness. Ada yang tahu artinya? Asking artinya apa? Meminta. Someone? Seseorang? Nah, jangan lupa konekan saja ya. Seseorang. Willingness. Willingness ini artinya kemauan. Jadi kalau digabung apa? Kita seorang ini kita gunakan kita ingin meminta tolong. Nah, biasanya kalau kita meminta tolong itu kita menggunakan seperti apa kalau di bahasa Indonesia? Bisakah kamu seperti itu ya? Nah, jadi kalau kita ingin mengucapkan dengan menggunakan bahasa Inggris, kita bisa menggunakan can,
Could sama be able to. Ada nggak yang tahu perbedaannya apa? Ini artinya apa, Ken? Bisa. Kalau could sama artinya bisa ini, can, could sama be able to artinya bisa semua. Coba repeat after me ya, ikuti setelah saya. Can, could, artinya bisa dibaca ya. Could, be able to, can, be able to, artinya bisa. Ini sama-sama artinya sama-sama bisa, terus bedanya apa? Kenapa? Ini bedanya ada di penggunaannya. Kalau can kita gunakan di masa sekarang atau present. Ini bacanya apa? Present time atau saat sekarang. Ini contohnya ya. Contohnya gini. Saya bisa berenang. I can swim. I can swim. Ini artinya saya bisa berenang. Kalau ini kan di masa sekarang, ini bedanya ya. Kalau could artinya apa? Bisa. Tapi digunakan di masa lalu. Ya, atau past. Repeat after me. Past. Ya. Contohnya bisa dengan I could swim when I was 5 years old. Saya bisa berenang ketika saya berumur 5 tahun. Repeat after me ya. I could swim when I was 5 years old. I could swim when I was 5 years old. Artinya saya bisa berenang ketika saya ya, itu ya bedanya can, could sama yang terus yang be able. Ini kan can digunakan di masa sekarang. Kalau could di masa lampau. Kira-kira kalau be able digunakan kapan? Ya, ada yang tahu kan? Be able ini bisa digunakan di semua waktu ya. Contohnya I am able to swim. Jelas nggak tulisannya? Yes. I am able to swim artinya Saya bisa berenang. Ya, itu sama kayak ini. Saya bisa berenang. Ini digunakan di masa sekarang. Ciri-cirinya, ada yang tahu kenapa ini kalimatnya masa sekarang? Karena ada kalau ada M-nya berarti masa sekarang. Lalu yang kedua, I was able to swim. Repeat after me. I was able to swim. Ulangin. I was able to swim. Artinya saya bisa berenang. Saya pernah bisa berenang. Ini ciri-cirinya kalau hafal ada. Ini bisa kita artikan sebagai pernah gitu ya. Kelihatan kan bedanya yang sekarang, yang lampau,
Satu lagi yang terakhir. I will be able to swim. Ada yang tahu artinya? Saya akan bisa berenang. Ini adalah bentuk kalimat masa depan. Jadi ini I will be able. Saya akan bisa berenang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, jadi biar kalian agak lebih jelas, ini bakal nontonin video ya. Boleh agak berkumpul ke depan. Kalau yang di belakang nggak kelihatan, bisa. Nanti kalian boleh menonton videonya sambil dicatat ya. Bisa ya. Sampai sini masih ada yang bingung kok, bingung Pak. Tapi karena berarti nanti kalau ditanya nggak bisa ya. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reading this version is a Hai tidak membuat. Expressing artinya mengungkapkan, ability artinya kemampuan, enabling artinya tidak membuat. Dan di video ini kita akan belajar bagaimana cara kita mengungkapkan kalau kita itu bisa atau tidak bisa untuk melakukan sesuatu. Nah, bagaimana cara mengungkapkan dengan bahasa Inggris? Oke, yang pertama kita akan belajar tentang expressing, mengungkapkan kemampuan. Untuk mengungkapkan kemampuan dalam bahasa Inggris, kita biasanya ada 3 kata yang digunakan. Mulai dari yang musik. Nah, yang pertama kita pilih can. Kedua ada could, walaupun ada l tapi tidak dibunyikan, jadi could. Yang ketiga ada be able to. Nah, ketiga kata ini artinya sama, yaitu mampu atau bisa. Kalau yang ketiga-tiganya artinya sama, sama kita can, kapan could, kapan be able to. Oke. Yang can, kita menggunakan kata can untuk menyatakan kemampuan yang masih bisa kita lakukan hingga saat sekarang. Contoh kalimatnya, I can swim. Saya bisa berenang. Jadi kalau misalnya sekarang kalian lagi di depan kolam renang, kalian bisa berenang saat itu. Nah, yang kedua ada could. Artinya bisa. Apa? Could. Past tense, masa lalu. Berarti sekarang nggak bisa lagi. Contohnya, I could swim when I was 5 years old. Saya bisa berenang ketika umur saya 5 tahun. Berarti sekarang tidak bisa lagi. Itu kita pakai could. Yang mana yang be able to? Ketiga, be able to. Kamu kita menggunakan be able to?
able to. Contoh kalimatnya masih dengan kata kerja swim. I am able to swim. Saya bisa berenang. Nah, ini adalah kalimat masa sekarang. Bagaimana? Lihat dari to-nya am. I am able to swim. Am itu menunjukkan kalau jadi di masa sekarang. Bagaimana dengan masa lampau? I was able to swim. Was itu penanda kalau dia terjadi di masa lampau. Nah, yang masa depannya, I will be able to swim. Penanda dia di masa depan itu will akan. Jadi ada saya bisa berenang, saya ingin bisa berenang, saya akan bisa berenang. Nah, kita masuk ke contoh kalimatnya. I can drive a car. My father could fly a plane when he was young. Ayahku bisa mendaki gunung ketika dia muda, jadi sekarang nggak bisa lagi. Hanya dia pakai ke di sana. I am able to save black people in my hometown. Saya bisa menyelamatkan orang-orang kulit hitam di kampung saya. Kapan dia bisa menyelamatkannya? Now, sekarang. Kalau dia dari am. Kemudian ada he will be able to be president of USA. Lalu bagaimana caranya untuk menyatakan kalau kita tidak mampu atau tidak bisa melakukan sesuatu? Nah, kita masih punya 3 kata. Yang pertama, kita ada cannot atau yang bisa disingkat can't. Kemudian ada could not, couldn't, dan not able to. Penggunaannya sama seperti yang tadi. Kalau cannot itu untuk masa sekarang, could not atau masa lalu, not able to untuk semuanya. Ini bisa kapanpun. Kita masuk ke contoh. You can't fly. I couldn't write and write when I was in kindergarten. Saya tidak bisa membaca dan menulis ketika saya di TK. Jadi banyak sekali SMP yang bisa baca sama tulis. Jadi makanya dia pakai couldn't. Menyatakan kalau dia tidak bisa di masa lalu. My sister was not able to win a gold medal. Saudara perempuanku tidak bisa memenangkan medali emas. I will not be able to win a gold medal. Saya tidak akan bisa memenangkan medali emas. Nah, yang ini adalah di masa lalu, ditandai dengan was. Kalau yang ini adalah di masa depan, ditandai dengan penggunaan kata will, yang artinya akan. Saya tidak akan. Bisa, tidak bisa. Dengar nggak suaranya? Dengar seperti itu ya. Nah, ini tadi ada salah. Ini bukan minimus ya tadi. Apa yang ada yang kalian nonton? Ability. Ability itu artinya apa sih? Ya, nggak mampu. Ada yang mampu aja. Boleh ada kembali hidupnya. Ini udah paham semua ya. Nah, jadi jika kalian ngomong tadi, apa yang kalian dapat itu? Tentang apa?
bisa jawabnya bisa kayak mana? Jawabnya. Yes. Yes, I. Nah, sampai sini aja udah cukup. Kalau misalnya mau agak panjang juga. Yes, I can play. Ini kan kalau bisa. Kira-kira kalau nggak bisa jawabannya kayak mana? Iya, benar. Ada yang can, terus tadi ada yang apa? Couldn't, sama not be able, sama ya yang tadi cuma bentuknya negatif. Can artinya apa? Ini bisa dibaca can, bisa dibaca can. Repeat after me. Can. Couldn't. Lebih keras. Couldn't. Not be able to. Artinya tidak bisa. Ya tidak bisa. Couldn't? Bisa. Not be able to? Sama tidak bisa. Berarti jawabannya gimana? Can you play gitar? Bisakah kamu memainkan gitar? Tidak, saya tidak bisa. Gimana? Ada yang tahu? Yang tahu katakan? Katakan. Coba kamu deh, kamu mikir. No, tadi udah benar jawabannya. No, I can. Atau lebih panjang gimana? No, I can. Itu pada bisa langsung kan? No, I can play guitar. Nah, jadi di sini bisa ada apa? Buat contoh kalian ya. Nah, di sini coba kalian lihat yang asking ability and inability ya. Apa tadi artinya asking ability and inability? Menanyakan kemampuan atau tidak. Nah ya, ini kalau kemampuan kan ability ya. Kalau ketidakmampuan itu kita bilangnya ability tadi artinya apa? Tidak. Coba ya, nanti ketika repeat after me, ketika saya bilang percakapannya nanti kalian ngikutin ya. Nanti itu kalian mencoba satu persatu nanti misalnya. Hi Mark. Can you play an instrument? Hello class. No, I can't. I can't play any instrument. But I can sing well. How about you? I can play guitar. I want
Coba Lutfia sama Ulfi. Mana Lutfia sama Ulfi? Nah, Lutfia jadi yang Lukas, yang Ulfi jadinya yang Mark ya. Coba baca. Hi Mark. Hi Mark. Can you play an instrument? Hello class. No, I can't. Can you play an instrument? Hello class. No, I can't. I can play an instrument, but I can't sing well. How about you? I can play guitar. I went to the some couple song in YouTube. I need your help. I can do it. But I am not able to edit the video. Is your brother able to do it? Yes, he is able to edit the video. Because great editor. Nah, ini selanjutnya kalian bakal kasih tahu asking someone willingness. Ada yang tahu willingness itu apa? Kalau ability kemampuan, kalau willingness kemampuan. Nah, jadi berarti asking someone will, artinya menanyakan seseorang. Itu ada will not. Jangan kebalik ya, kalau willingness kemauan. Kalau ability tadi apa? Kemauan. Willingness kan kemauan. Kalau tidak mauan apa? Unwillingness. Repeat after me. Asking someone willingness and unwillingness. Asking someone willingness and unwillingness. Nah, sini juga ada tiga, ada will not sama would. Artinya apa? Akan, ya benar sekali. Siapa tadi yang jawaban? Siapa tadi Fatimah ya? Lutfia. Ini mau atau kalau mau ini digunakannya saat sekarang atau present. Apa sekarang? Present. Contohnya gini. I will eat. Saya akan makan. I will eat. Apa? Saya akan makan. Nah, kalau ini kan berarti artinya tidak mau atau tidak akan ya kan? Tidak mau. Kalau would sama akan juga, ini will akan. Kalau would akan juga, bedanya apa? Kalau will digunakannya. Kalau would berarti apa bedanya? Sama kan? Would itu digunakan di masalah. Berarti kalau masalah mau dari sini ya, I would eaten. Saya akan. Ini nih
misalnya gini, kamu lagi cerita, kalian lagi cerita, ceritain yang zaman dulu. Kalian ceritain kalau saat itu kalian akan makan, berarti kalian sekarang ini bilangnya I would eat gitu ya. Kalau Wilma, katanya apa tadi? Tidak mas, ini digunakan untuk misalnya udah sama teman sendiri ya. Ini baik, jadi untuk lebih jelasnya lagi, kalian bakal ditunjukin video lagi nggak apa-apa ya? Boleh maju biar kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan boleh pindah ke depan dulu ya. Will not for the negative word. Jadi kalau will artinya mau, berarti will not artinya tidak mau. Dan we have would, dan we have would, dan would not for the negative word. Nah, will not biasanya disingkat menjadi want, kemudian would not disingkat menjadi would. Biasanya kalau untuk speaking atau untuk berbicara, orang-orang cenderung menggunakan want and wouldn't untuk singkatnya daripada yang will not sama would not. Oke, mari kita bahas penggunaan will not, would, and would not. Itu dari artinya. Will itu artinya mau, akan. Will not artinya tidak mau, tidak akan. Would artinya mau, akan. Will not artinya tidak akan. As we can see here, will and would have the same meaning, and will not, would not also have the same meaning. Artinya mereka sama, bukan kayak bedanya. Will dan will not digunakan untuk sekarang present time. Contohnya I will eat, saya mau makan. Dalam konteks itu saya mau makan sekarang. Kemudian untuk would and would not itu untuk past time, masa lalu. Nah, di sini ada simbol tanda tanya. Di sini maksudnya adalah kalau untuk bertanya, menanyakan kesediaan seseorang atau kemauan seseorang, kita juga bisa menggunakan kata will and would. Nah, will itu biasanya kita gunakan untuk yang casual, maksudnya yang tidak terlalu kita segani orangnya, atau misalnya kita sudah dekat dengan orang itu. Yang kemudian kalau untuk yang would itu untuk yang lebih sopan, yang polite, yang sopan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh ada misalnya expressing willingness and unwillingness yang versatile yang untuk sekarang. Kita punya dua kata yaitu will and will not. Yang pertama kita ada will, contohnya this cake aku kan mau makannya atau saya mau memakannya. Nah, ini konteksnya dia lagi bilang kue itu sekarang dan dia pengen makan kue itu. Kemudian untuk bentuk negatifnya kita punya will not yang artinya tidak mau atau tidak akan. Nah, contoh kalimatnya I don't like this cake. I won't eat it. Saya tidak suka kue ini. Saya tidak mau atau tidak akan memakannya. Nah, kemudian ada pengungkapan kesediaan atau ketidaksediaan yang di masa lalu. Ada dua kata yang bisa kita gunakan yaitu would and could. Yang pertama yang bisa kita
Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Dan akhir pembelajaran ini, let's we close our agenda today by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Baik, bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.